Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga Allah taala mudahkan kita melaksanakan ibadah Ramadan pada siang harinya dan melaksanakan salat tarawih dan witir di malam harinya. Salawat berserta salam kita hadiahkan kepada junjungan umat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah pemirsa hadirin yang mulia, pada siang hari ini kita akan membahas tentang salat jahar yang disepakati para alim ulama, yang jarang kita bicarakan hari ini. Hari ini berapa banyak orang yang salat, tetapi di dalam solat mereka tidak tahu kenapa solat itu jahar, kenapa solat itu sir. Maka mudah-mudahan siang hari ini kita akan membahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan dan kemudahan kepada kita. Sebelumnya mari kita doa supaya Allah Ta'ala lapangkan hati kita, berikan kepahaman. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min fadaili rahmatik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala musannifu rahimallah wa nafa'ana wa iyyahum bi'ulumihi fid daraini amin. Ini kita membahas kitab At-Tibyan fi Halamatil Quran karangan Imam An-Nawawi. Faslum ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri bil qira'ati fi salati subh. Ini pasal menjelaskan tentang sepakatlah kaum muslimin tentang dianjurkan mengeraskan bacaan pada salat subuh. Salat subuh kita kenal kan? Kita baca Al-Quran, baca ayatnya dengan kita menjaharkan. Maka para ulama pun sudah menyepakati bacaan jahar pada salat subuh wal jumu'ati, dan salat Jumat. Padahal kalau kita tengok zuhur dan asar tidak jahar, tetapi pengecualian dia salat Jumat. Wal idaini, dan dua hari raya. Kemudian salat rawatib wal awali minal maghribi, salat Id, salat rawatib 2 rakaat pertama salat maghrib dan isya. Salat isya 3 rakaat, 2 rakaat jahar, 1 sir. Begitu juga salat isya. Salat isya ini 4 rakaat, 2 rakaatnya jahar dan 2 rakaatnya sir. Tarawih wa fi salati tarawih, dan salat tarawih wal witri akbaha, dan salat tarawih. Dan juga salat witir setelah salat tarawih. Wa hadza mustahabun lil imam, dan ini sangat dianjurkan, hukumnya mustahab bagi imam. Wal munfaridi bima, dan orang-orang yang munfarid, orang-orang salat sendiri. Wal munfaridi bima yang faridu bihi minha, dan bagi imam mustahab bagi imam dan orang yang salat sendiri, sedangkan makmum tidak perlu mengeraskan bacaan menurut. Jadi secara ijma' makmum tidak dianjurkan bacanya jahar, cuma imam saja. Yang membaca jahar itu adalah para imam, tamu makmum tidak. Wa sunnanul jahru fi salatil kusufil qamari, dan disunahkan juga untuk mengeraskan bacaan di dalam salat
gerhana bulan dan gerhana matahari. Wajaharu fil istisqa, dan disunahkan juga menjaharkan bacaan pada salat istisqa. Wala yajharu fil janazah idza sulliyat bin nahar, dan tidak dianjurkan menjaharkan bacaan ketika solat jenazah yang dilaksanakan pada siang hari. Wakadha bilal, dan juga pada malam hari. Siang hari atau malam hari maka solat jenazah tidak dianjurkan bacaannya jahar. Kalau bacaan takbir sudah jelas. Bacaan di dalam solat jenazahnya berdasarkan ghaira ma dzakarna minal 'idi wal istisqa, berdasarkan mazhab yang sahih. Juga pada salat istisqa dan tidak pada salat jenazah baik siang hari maupun malam hari berdasarkan mazhab sahih yang dipilih. Wala yajhar bin nawafil nahar ghaira ma dzakarna, dan tidak perlu mengeraskan bacaan salat nafilah yang dilakukan pada siang hari selain salat Id dan salat istisqa. Kalau siang hari cuma yang dianjurkan jahar adalah salat Id, Idul Fitri ka, Idul Adha, dan salat istisqa. Waqtalafa ashabuna fin nawafil lail wal azharu annahu la yajhar. Para ulama berbeda pendapat mengenai solat nafilah yang dilakukan pada malam hari. Jadi ada beberapa pendapat. Wal azharu, maka pendapat yang sahih tidak jahar. Ini ada beberapa pendapat ya. Para ulama berbeda mengenai solat nafilah yang dilakukan pada malam hari. Kalau fal azhar, pendapat yang kuat yang sahih itu maka tidak dijaharkan. Kalau yang watani anau ya jahar. Jadi kalau pendapat yang kuat itu, pendapat yang kedua itu adalah jahar. Jadi ada dua pendapat. Kalau yang biasa tidak jahar berarti dia pendapat yang sahih diambil. Pendapat yang kedua yang keras. Kemudian wasalisu wa huwa ikhtiyaru Baghawi yaqra'u baina jahra wal israr. Ada pendapat ketiga, pendapat Imam Baghawi, antara jahar dan sir, pertengahan. Jadi ada tiga pendapat. Kalau kita baca Al-Quran di malam hari itu ada tiga pendapat. Pertama ada pendapat yang sahih itu tidak jahar. Pendapat yang kedua adalah jahar. Pendapat yang ketiga itu Imam Baghawi adalah jahar dan sir, maksudnya pertengahan. Tergantung kita pakai yang mana. Dalilnya sudah ada. Pendapat yang jahar silakan, yang tidak jahar silakan, yang diantaranya silakan. Tergantung kitanya aja memakai yang mana pendapat. Kalau yang pendapat yang jahar silakan. Maka mesti ada kelapangan kita dalam mengamalkan agama. Yang paling penting punya dalil. Oh saya tidak jahar, ini dalilnya, pendapat yang sahih tidak jahar. Oh saya jahar, ini ada dalilnya. Oh saya sir atau pertengahan antara jahar dengan tidak, pendapat Imam Baghawi. Yang penting kita beramal ini ada dalil dan ilmu. Faslun, qala ashabuna yustahabbu lil iman fi salatil jahri ayaskun arba'a. Ini pasal yang ada penjelasan juga ini pasal. Jika ia lupa melakukan salat sunnah pada malam hari, kemudian ia mengqadanya pada siang hari atau sebaliknya, ini ada pendapat. Bagaimana kalau satu orang ini terbiasa dia melaksanakan salat sunnah pada malam hari, kemudian dia terlupa, kemudian dia kerjakan pada siang hari, apakah jahar atau sir berdasarkan waktu asal atau waktu qada? Biasa salat tahajud, istiqomah tahajud, apa terlupa, tertidur, atau witir tertidur. Dan siang hari gimana patokannya? Apakah berdasarkan waktu asal atau waktu qada? Maka mengenai perkara ini ada dua pendapat
di kalangan para ulama. Ihdaha ba'da takbiratil ihram liyaqra'a du'aan tawaddi wa liyuhrimal ma'mum. Pendapat pertama yang sahih mengikuti waktu ketika mengqadha, yang bisa dijadikan ia mengeraskan yang harus dipelan-pelan dan memelankan yang syaratnya keras. Salatnya tetap sah, akan tetapi ia mengerjakan ini yang makruh dan tidak perlu sunat sah. Ya kalau dia biasa jahar ya buat jahar. Kalau dia memang gitu. Pendapat saya tadi mengikuti waktu ketika mengqadha, yang bisa jadi ia mengeraskan yang syaratnya pelan kalau dia siang hari dan memelankan yang syaratnya keras. Tengok waktunya. Kalau dia sholatnya yang diqadhanya sholat apa? Sholat sunat. Kalau dia jahar ya buat jahar. InsyaAllah. Yang kedua, kata dia maksud pelan pada Al-Quran itu dan takbir atau lainnya. Dia membaca dengan suara hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Dia harus melafalkan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Jika pendengarnya sehat, tidak ada hambatan baginya. Jika ia tidak mendengarnya, maka tidak sah bacaan Al-Quran dan zikir. Kalau takbir jelas, takbiratul ihram itu harus didengar, kecuali bacaan Al-Quran. Minimal seukuran kita dengar dengan telinga. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadikan amal kebaikan bagi kita, dan kita niat untuk amalkan dan sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu